Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita, membimbing langkah kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini jika kami boleh bersama-sama diperkenankan oleh Tuhan untuk belajar akan firman Tuhan meskipun kami hanya lakukan secara online. Tapi kami berterima kasih masih bisa merenungkan firman Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan hidup kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami dan firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami renungkan boleh terus menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dari siang dan malam. Tema renungan kita pada persekutuan wanita sore hari ini adalah mengenal pemeliharaan Allah. Mengenal pemeliharaan Allah. Apa yang terbesit dalam pikiran kita saat mendengar tentang pemeliharaan Allah? Banyak orang berpikir bahwa pemeliharaan itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau berkat-berkat, kesuksesan, kebahagiaan, dan lain-lain. Saat melihat tetangga punya rumah mewah, saat melihat tetangga punya mobil baru, dan seterusnya, lalu dikaitkan itu berkat-berkat Tuhan atau pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita melihat ada orang yang telah bekerja keras, sudah berjuang sedemikian rupa, namun kehidupannya masih pas-pasan, bahkan sering kekurangan. Apakah ini merupakan bahwa Tuhan tidak memelihara, Tuhan tidak memberkati? Apakah ini pertanda bagi orang tersebut? Tentu tidak. Lalu kita bertanya, apakah arti dari pemeliharaan
pemeliharaan Allah tersebut. Pemeliharaan Allah adalah kedaulatan Allah yang mengendalikan dan mengontrol segala sesuatu dalam alam semesta ini melalui cara dan pikiran Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa pemeliharaan Allah adalah kedaulatan Allah yang mengendalikan dan mengontrol segala sesuatu dalam alam semesta ini melalui cara dan pikiran Allah. Ada banyak orang yang kurang mengenal tentang apa itu pemeliharaan Allah atas hidupnya. Mengapa? Karena kurang percaya akan pemeliharaan Allah dan hati yang tidak taat pada firman Tuhan. Lebih percaya omongan orang daripada mempercayai akan firman Tuhan. Pemeliharaan Allah mencakup segala sesuatu. Baik itu peristiwa-peristiwa yang baik kita alami maupun peristiwa-peristiwa yang buruk sekalipun. Orang yang mengerti hal ini akan merasakan situasi damai sejahtera di dalam hatinya. Sekalipun ia berada di dalam situasi yang sulit sekalipun. Ia tahu bahwa Allah itu selalu punya cara untuk memelihara kehidupannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pengakuan iman Westminster pasal 3 ayat 1 tentang doktrin pemeliharaan Allah. Di sana dikatakan secara ringkas, Allah dari semenjak kekekalan telah dengan keputusan dan kehendaknya yang paling bijak dan suci, dengan bebas dan tanpa berubah, menetapkan segala sesuatu terjadi. Namun demikian, Allah bukan pencipta dosa. Tidak ada paksaan pada kehendak makhluk-makhluk ciptaannya, juga kebebasan atau ketergantungan penyebab-penyebab kedua tidak dihilangkan. Sebaliknya justru diteguhkannya. Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala Allah bekerja secara tidak langsung dan secara langsung untuk memelihara kehidupan kita. Kadang-kadang Allah langsung bekerja untuk menggenapi rencana dalam hidup kita dengan secara langsung ataupun dengan secara tidak langsung. Contoh ya, saya ambil contoh kepada kita. Suatu ketika di sebuah kota kecil dilanda oleh banjir besar. Ada seorang pemuda yang terperangkap di atas rumahnya karena banjir besar tersebut. Tidak lama kemudian seorang tetangga datang menggunakan sebuah perahu dayung. Ia berteriak kepada pemuda tersebut, "Ayo, ikut aku. Perahu ini masih muat." Sang pemuda lalu membalas, "Tidak apa-apa. Saya telah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Sang tetangga pun mendayung perahunya lalu pergi. Tidak lama kemudian datanglah orang lain menggunakan jet ski, mengatakan kepada pemuda ini, "Ayo, ikut aku. Kita harus cepat pergi dari sini." Sang pemuda membalas, "Gak apa-apa. Saya telah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Orang dengan jet ski pun pergi. Beberapa menit kemudian, setelah itu, datanglah tim penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter.
tempat ini sudah hampir tenggelam. Dan sekali lagi, apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa. Saya telah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Tim penyelamat itu pun akhirnya pergi. Beberapa jam kemudian, air itu makin lama makin naik hingga melebihi atap rumah sang pemuda tersebut. Nah, apa yang terjadi? Sang pemuda tersebut tenggelam dan akhirnya meninggal dunia. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan dan ia bertanya kepada Tuhan, "Saya memiliki iman dan bahkan Engkau pasti menyelamatkan saya. Tapi hingga akhir Engkau tidak menyelamatkan aku dan membiarkan saya tenggelam. Saya tidak mengerti mengapa Tuhan." Tuhan menjawab, "Aku telah mengirimkan padamu perahu dayung, jet ski, dan helikopter untuk menyelamatkan kamu. Apalagi yang kamu harapkan?" Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering berpikir berkat-berkat dan pertolongan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang spektakuler dan luar biasa. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan seringkali bekerja melalui hal-hal yang sederhana, yang menolong dan memelihara kita. Tuhan seringkali memakai berbagai cara untuk memelihara kehidupan kita. Bahkan hal yang buruk sekalipun dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tetap memelihara hidup kita. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada diri Paulus yang baru saja kita baca tadi. Secara langsung Allah bekerja dalam diri Rasul Paulus. Kisah para Rasul pasal 9 ini berkisah pertobatan Rasul Paulus. Ayat yang ketiga dan yang keempat saya bacakan bagi kita. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Coba kita perhatikan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu dikatakan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Rasul Paulus. Rasul Paulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus tadi apa? "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dengan suara yang didengar oleh Saulus, itulah cara Allah dalam diri Paulus. Bagaimana Tuhan memanggil dan memperlengkapi Rasul Paulus, menyiapkan Rasul Paulus secara luar biasa untuk dipakainya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah nantinya. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah sanggup melakukan hal yang tidak mungkin dan tidak terpikirkan oleh kita. Itulah cara Tuhan bekerja. Dia bekerja secara langsung. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, John Calvin pernah berkata demikian bahwa sebagai anak Tuhan, kita perlu mengerti dengan benar apa arti dari pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Sebab
Pengetahuan tentang pemeliharaan Allah adalah asal mula semua kesengsaraan, dan berkat-berkat yang terbesar itu terletak dalam pengenalan tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 19 dikatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ini juga ditulis oleh Rasul Paulus, merupakan bukti pemeliharaan bahwa Tuhan itu akan memenuhi segala keperluan yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Artinya merupakan janji Tuhan bagi saya dan bagi kita semua, bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tuhan akan bekerja secara luar biasa untuk menyatakan pemeliharaan dalam hidup kita. Baik itu peristiwa-peristiwa yang buruk maupun peristiwa-peristiwa yang baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Marilah kita tetap percaya bahwa Allah dalam segala keadaan, sehingga kita bisa melihat Allah yang bekerja memelihara hidup kita. Sekali lagi, marilah kita tetap percaya kepada Allah dalam segala keadaan, sehingga kita mampu melihat Allah yang bekerja memelihara kehidupan kita secara luar biasa. Dia memelihara burung pipit di udara, Dia pasti akan memelihara kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami memahami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Peristiwa buruk pun Engkau tetap bersama-sama dengan kami dan tetap memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus mengerjakan rencana-rencana-Mu yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.